Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Amin dengan NIM 2510101078 Matkul Ushul Fikih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Memahami konsep dalil sangat penting karena setiap hukum, aturan, dan petunjuk dalam Islam harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Pengertian dalil: secara bahasa, dalil berarti petunjuk atau sesuatu yang menunjukkan kepada suatu tujuan. Sedangkan secara istilah, dalil adalah dasar atau landasan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, keyakinan maupun ajaran dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang muslim ingin mengetahui apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang, maka ia harus merujuk kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, ajaran Islam tidak didasarkan pada pendapat pribadi semata, tetapi berdasarkan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran sebagai sumber dalil utama. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi sumber hukum dan pedoman hidup yang paling utama bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang sempurna bagi semua manusia. Semua prinsip dasar tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai aspek kehidupan telah dijelaskan di dalamnya. Contoh dalil dari Al-Quran adalah perintah sholat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut menjadi dasar kewajiban sholat bagi umat Islam. Sunnah sebagai sumber dalil kedua. Selain Al-Quran, sumber dalil yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sunnah mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Kedudukan sunnah sangat penting karena berfungsi menjelaskan dan merinci ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada umat manusia. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Penjelasan mengenai jumlah rakaat, gerakan, dan bacaan salat dijelaskan melalui sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi dasar bahwa tata cara salat diambil dari contoh yang diberikan Rasulullah SAW. Hubungan antara Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam. Beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Adapun beberapa fungsi sunnah terhadap Al-Quran antara lain: 1. Menjelaskan ayat yang masih umum. Ada ayat Al-Quran yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sunnah hadir untuk memberikan rincian dan penjelasan tersebut. Yang kedua, menegaskan hukum yang ada dalam Al-Quran, yaitu sunnah seringkali menguatkan perintah atau larangan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga semakin memperjelas kewajiban umat Islam. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Dalam beberapa kasus, Rasulullah SAW memberikan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, namun tetap berdasarkan wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam dalil dalam kajian Islam, dalil dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli adalah yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil ini menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum Islam karena berasal langsung dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika untuk memahami suatu persoalan. Namun, pengguna akal tetap harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam sangat menghargai akal, tetapi wahyu tetap menjadi pedoman utama dalam menentukan kebenaran. Pentingnya berpegang pada dalil. Sebagai seorang muslim, berpegang pada dalil memiliki banyak manfaat. Pertama, membantu kita memahami ajaran Islam secara benar. Yang kedua, mencegah munculnya pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat.
Ketiga, menjaga persatuan umat karena semua kembali kepada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaian harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dalil adalah dasar atau landasan dalam menetapkan ajaran dan hukum Islam. Sumber dalil utama dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman utama, sedangkan Sunnah berfungsi menjelaskan, merinci, dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, setiap Muslim hendaknya selalu berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan dalil yang sahih agar kehidupan yang dijalani sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.